Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini di hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat, kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, banyak dari kita membaca kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bahkan setiap hari, bahkan setiap waktu. Ketika kita akan makan, belajar, bepergian, menguburkan jenazah, bahkan menyembelih hewan ternak, hewan kurban, kita senantiasa memulainya dengan kalimat bismillah. Namun pernahkah kita merenungkan makna kata lafaz Allah yang ada dalam kalimat basmalah tersebut? Lafaz Allah bukan sekedar nama, melainkan kunci tauhid, sumber ketenangan atau sumber cinta, dan inti segala ibadah, bahkan sumber segala keselamatan itu ada pada lafaz Allah. Kalau kita memperhatikan seluruh surat yang ada dalam Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan satu kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, tapi penuh makna dalam hakikat, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kalimat yang terdiri dari 3 nama yang agung, tapi yang menjadi porosnya, yang menjadi intinya adalah kalimat atau lafaz Allah, lafzul jalalah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, secara lafaz atau dalam kaidah ilmu tafsir, lafaz Allah adalah nama yang tersuci, ismun lidzatil aliyah. Para ulama menjelaskan bahwa Allah bukan sekedar nama, tapi Allah adalah isim zat. Ismun lidzatil aliyah, nama zat yang paling tinggi, nama untuk zat yang maha suci, dan mencakup seluruh nama dari sifat-sifat Allah yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran, lafaz Allah ini adalah lafaz yang paling banyak terulang. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Jamu Fakhros di Al-Fadil Quran, beliau menghitung lafaz Allah terulang sebanyak 2699 kali. Inilah lafaz atau kata yang paling banyak terulang di dalam Al-Quran. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu berkata, Bismullah wa aslul asma. Nama Allah itu adalah asal dari semua nama-nama Allah yang lain. Bahkan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menyatakan Ismullah, nama Allah, yatadammanu jami'a sifatil kamali wal jalali wal azamati, mencakup semua sifat-sifat yang mulia, yang agung, bahkan yang paling besar. Kenapa? Karena ketika kita berkata Allah, kita menyatakan, mengucapkan Allah, maka apa yang kita ucapkan itu sudah mencakup semua nama-nama Allah yang lain dan semua sifat-sifat Allah yang lain. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, maka semua asma Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, itu semuanya ada pada asma Allah ini. Jadi kalau seandainya para ulama mengatakan Asmaul Husna itu ada 99, maka ketika kita mengatakan Allah, maka ke-99 nama Allah yang lain itu sudah ada, sudah terkandung dalam lafaz Allah. Inilah hebatnya lafaz Allah yang mencakup semua sifat dan nama-nama Allah yang lainnya. Beda kalau kita menyebut lafaz Allah yang lain atau nama Allah yang lain. Misalnya Ar-Rahman, itu hanya mencakup sifat kemaha pengasihannya saja. Al-Malik hanya mencakup sifat kemaha pemilikannya saja, tidak mencakup yang lainnya. Tapi ketika kita mengatakan Allah, maka semua sifat, semua nama sudah ada dalam lafaz Allah. Makanya kenapa kita kalau berdoa, Nabi sering mengajarkan, yang pertama kita sebut siapa? Allah, dengan ungkapan Allahumma.
Jadi ketika kita mengatakan Allahumma, maka semua sifat Allah itu sudah tercakup dalam lafaz Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun dapat dinamai Allah secara hakikat maupun majazi. Sedangkan sifat-sifatnya yang lain secara umum dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluknya. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, huwa ismun la yutlaqu ala ghairihi subhanahu. Lafaz Allah itu adalah lafaz yang tidak boleh digunakan oleh selainnya. Jadi lafaz Allah hanya untuk Allah saja, tidak bisa yang lainnya. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari menjelaskan, Allahu, saking istimewanya lafaz Allah, huwa ilahul khalqi kullihim, adalah Tuhan seluruh makhluk, la yustahaqqu hadal ismu wairuhu wala yajuju an yud'a ilalahu. Maka tidak berhak yang lainnya diberi lafaz dengan lafaz Allah, dan tidak boleh yang lainnya diseru, dimohon, kecuali hanya untuk Allah saja. Beda kalau dengan asma Allah yang lain. Maka kalau kita mengatakan, misalkan ada seorang yang namanya Ahmad, kemudian dia pintar, kita boleh mengatakan dia alim. Dia adalah orang yang pintar. Alim itu salah satu di antara lafaz Allah. Tapi kalau lafaz Allah tidak boleh. Sehingga hadirin ihwati rahimakumullah, secara tegas Allah yang Maha Esa, zat yang menamai zatnya sendiri dengan sebutan Allah. Di dalam surat Toha 14 Allah berfirman, innani, sesungguhnya aku, anallahu, aku adalah Allah, la ilaha illa anna fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, maka sembahlah aku. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian kalau kita terkaji lebih dalam dari segi susunan bahasa, maka lafaz Allah itu para ulama kemudian meneliti apakah terkait secara bahasa dia adalah termasuk isim mustaq atau isim jamid. Isim mustaq itu isim yang ada asalnya, isim jamid itu isim yang tidak ada asalnya. Dalam bahasa Arab ada dua istilah ini. Ismun jamid itu isim yang tidak ada asal katanya, tidak ada akar katanya. Seperti hajarun, batu itu isim jamid, tidak ada asal katanya, tidak ada dari kata telah batu. Beda dengan kata masjidun, masjid itu ada asal katanya dari kata sajadah, sujud. Tempat sujud bahasa Arabnya masjidun, orang yang sujud sajidun, sujudlah usjud. Nah ketika kata masjid ada asal katanya, ada perubahannya, maka disebut isim mustaq. Tapi hajarun, batu, tidak ada asal katanya, maka disebutnya isim jamid. Nah para ulama ahli tafsir kemudian mengkaji apakah lafaz Allah ini jamid atau mustaq, ada asalnya atau tidak ada asalnya. Dan ternyata lafaz Allah sangat mengagumkan. Lafaz Allah itu para ulama menyatakan, semua mayoritas ulama bahasa menyatakan lafaz Allah itu bisa jamid, bisa mustaq. Disebut jamid, ada ulama yang mengatakan lafaz Allah itu jamid artinya tidak ada asalnya. Berarti kata Allah tidak terambil dari satu akar kata apapun, tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudnya, yang menguasai seluruh kehidupan semua makhluk, serta hanya kepadanya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan memohon. Ini ketika lafaz Allah adalah sebagai jamid, tidak ada asalnya. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan lafaz Allah itu mustaq, ada asalnya. Yang pertama, ulama mengatakan lafaz Allah itu berasal dari kata ilahatan. Ilahatan itu bermakna apa? Al-ma'budu haqqan. Al-ma'budu haqqan itu adalah zat yang benar-benar berhak untuk diibadahi. Kenapa Allah dari kata ilahah? Karena dialah pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta ini. Dzalika, hal itu dalam surat Al-Hajj 62, bi annallaha wal haqqu, dialah Allah yang berhak untuk dia ibadahi, diagungkan, dimuliakan. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apapun yang diibadahi selain Allah dialah yang batil. Jadi Allah itu kata ulama berasal dari kata ilahatan, artinya al-ma'budu bihaqqin, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua, lafaz Allah itu ada ulama yang mengatakan asalnya dari kata ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kemudian diberi awalan alif lam, jadi Allahu. Setelah diberi awalan alif lam maka menjadi Allah, maka dia menjadi nama khusus sehingga tidak ada bentuk jamaknya, hanya Allah saja.
Beda dengan ilahun. Kalau ilahun ada bentuk jamannya, yaitu alihatan, Tuhan-Tuhan. Tapi kalau Allah tidak ada, hanya esa. Sehingga kemudian para ulama meneliti alif lam yang ada pada Allah itu alif lam apa. Inilah yang oleh para ahli bahasa disebut alif lam di ahdi dzihni, alif lam yang sudah ada dalam ingatan dan hati kita. Jadi ketika kita menyatakan Allah, berarti hanya Allah yang maha pencipta itu yang berhak disebut Tuhan. Makanya kalimat tahlil itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah kecuali hanya siapa? Allah. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan ulama, lafaz Allah itu asalnya dari kata alaha. Alaha itu artinya mengherankan dan menakjubkan. Kenapa lafaz Allah dari kata alaha? Karena segala perbuatan atau ciptaannya sangat menakjubkan. Jangankan yang ada dalam luar diri kita, dalam diri kita aja, mata satu contohnya, itu begitu sangat menakjubkan. Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan mata. Belum lagi jantung, paru-paru, darah yang mengalir, lisan, lidah kita, tangan, jari, semua yang ada dalam tubuh kita ini sangat menakjubkan. Sampai para ulama menyatakan sesungguhnya kalau manusia berpikir tentang dirinya, dia akan melihat betapa besarnya Allah. Menakjubkan, kemudian mengherankan. Kenapa mengherankan? Akibat ketidaktahuan makhluk terhadap hakikat Allah. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Hendaklah kalian berpikir, merenungkan tentang ciptaan Allah, janganlah kalian merenungkan tentang zat Allah, karena tidak akan kesampaian. Kemudian ada ulama yang mengatakan lafaz Allah itu berasal dari kata aliha. Kalau tadi alaha, mengherankan dan mengagumkan, tapi ini mah aliha. Aliha itu artinya menjadi tenang. Kenapa lafaz Allah dari kata aliha? Aliha ya lahu jadi Allah, karena ketika kita mengingat Allah, menyebut Allah, hati siapapun akan merasa tenang. Dalam surat Al-Quran surat Ar-Ra'd 28 Allah berfirman, ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebut lafaz Allah saja hati kita akan tenang. Makanya kenapa disebut Allah? Karena siapapun yang mengucapkan Allah dengan pemahaman yang benar, dengan penjiwaan yang dalam, dia akan tenang. Ada orang yang mendapatkan musibah besar lalu dia mengatakan ada Allah, tenang. Ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ada ulama dari segi tulisan, lafaz Allah itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata selainnya. Ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, memiliki kekhususan yang berkaitan dengan banyak rahasia yang tidak bisa kita ungkapkan. Sebagian ulama menyatakan Ismullahil A'zam, nama Allah itu adalah nama yang paling mulia. Makanya kenapa ketika kita berdoa kita mengawalinya dengan lafaz Allahumma. Makanya kita kalau berdoa tidak boleh pakai ya. Kalau kita dalam bahasa Arab memanggil seseorang itu pakai ya, itu namanya huruf nida. Ya Ustadz, ya Syekh, ya Muhammad, ya Ibrahim. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa Arab etikanya, maka ya-nya itu diganti dengan mim bertasydid dan mimnya ini dikebelakangkan. Sehingga Allahu tambah mim tasydid dibacanya Allahumma, yang artinya apa? Ya Allah. Kita memanggil Allah saja, ya-nya itu harus di belakang, yang harus di depan apa? Allahnya dulu yang kita sebut. Makanya Nabi sering memberikan contoh kepada kita, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma rizukna, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Dan secara tulisan ini yang luar biasa, lafaz Allah ketika lengkap itu artinya Allah, tapi ketika dihapus satu persatu hurufnya itu menunjukkan Allah juga. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, Allah ada alif, lam, lam, ha. Hilangkan alifnya dalam kitab Unul itu tetap bisa dibaca. Jadi lillah ada artinya, milik Allah, bagi Allah. Hilangkan lamnya masih bisa dibaca, jadi lahu, bagi Allah. Hilangkan lamnya lagi masih bisa dibaca, hu, dia. Siapa dia? Allah. Bahkan ketika hu-nya dihilangkan dalam ilmu bahasa namanya mahdhuf, dibuang secara tulisan, tapi secara bacaan ada. Makanya Allah itu wajibul wujud, wujud adanya, wajib adanya, walaupun tidak terlihat oleh kasat mata kita. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, jika kita menyebut lafaz Allah, maka apa di antara fadilah terbesarnya? Para ulama menyebutkan ketika kita menyebut lafaz Allah, pasti hati kita akan tenang. Ini adalah satu kepastian. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tasma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu cirinya apa? Wa tasma'innu, dan akan menjadi tenang qulubuhum, hati-hati mereka, bidzikrillah, dengan menyebut lafaz Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, dengan menyebut Allah, tasmainnul qulub, pasti hati kita akan menjadi tenang. Maka zikir yang paling tinggi adalah menyebut lafaz Allah. Kenapa? Karena dalam satu kata yaitu Allah terkandung 3 jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, Allah adalah Rabb, pencipta kita. Yang kedua tauhid uluhiyah, Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, semua nama dan sifat itu ada pada lafaz Allah itu. Makanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW beliau bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling tinggi, yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam surat Al-Baqarah 152, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita secara khusus, fadhkuruni, ingatlah aku, adzkurkum, pasti aku akan ingat kalian. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, kalau kita ingin selalu disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya, maka apa? Kita harus zikir. Dan zikir itu adalah sesuatu yang mudah di lisan, berat dalam timbangan. Makanya Rasulullah SAW sampai memberikan kepada kita satu kabar gembira. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian bihairi a'malikum, amal yang paling terbaik, waskaha inda malikikum, dan amal yang paling suci di hadapan para malaikat, wa arfa'iha darajatikum, dan amal ini bisa meninggikan derajat-derajat kalian di surga, wa khairin lakum min infaqiz zahab wal fiddah, dan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, wa khairin lakum min antal qauna aduwakum, bahkan lebih baik ketika kalian bertemu musuh-musuh kalian kemudian kalian memerangi mereka. Artinya amal ini lebih hebat daripada jihad. Ini luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, inginkah aku tunjukkan kepada kalian yang amal ini adalah amal terbaik, satu. Yang kedua, amal yang paling suci di hadapan para malaikat. Yang ketiga, amal yang akan mengangkat derajat kita dunia dan akhirat, bahkan di akhirat akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Dan amal yang keempat, amal ini lebih baik daripada kita mensedekahkan harta berupa emas dan perak. Berapa puluh kilo atau ton kita infakkan emas, ini amal ini lebih baik, bahkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian para sahabat berkata, qalu bala, para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, ingin. Kira-kira amal apa itu begitu luar biasa? Qala Rasulullah SAW, beliau kemudian menjawab, zikrullahi ta'ala, itulah zikir kepada Allah. Hadirin, Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Shayyib, beliau menyatakan zikir adalah pintu terbesar menuju Allah. Siapa yang dibukakan pintu zikir, maka sungguh dia telah dibukakan jalan menuju Allah. Sehingga tidak ada satu lafaz zikir pun pasti di situ ada lafaz Allahnya. Subhanallah ada lafaz Allah, Alhamdulillah ada lafaz Allah, Allahu Akbar ada lafaz Allah, La ilaha illallah ada lafaz Allah, La haula wala quwata illa billah, pasti akan ada lafaz Allahnya. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa tergolong ke dalam golongan orang-orang yang zakirin, orang-orang yang senantiasa ingat dimanapun kapanpun kita berada, selalu diawasi dan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.